Welcome to my video guys. Terus pantengin ya video gue. Selamat menonton. Mengenal seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, perkenalkan nama saya Kisma dari Universitas Pongri Maglatun Sengkan, Fakultas Pertanian, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Membahas tentang bela negara. Apa itu bela negara dan bagaimana cara mengimplementasikan bela negara tersebut di generasi milenial ini. Nah, yang dimaksud bela negara sendiri adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mereka mempertahankan kelangsungan hidup negara Indonesia dari ancaman dunia luar dan mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia. Cara untuk mengimplementasikan bagi generasi milenial ini, yaitu salah satunya adalah no hoax atau jangan menyebarkan berita bohong dan mempercayai berita bohong. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus pintar-pintar dalam memilah berita-berita saat ini yang beredar. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, berikut cuplikan videonya. Menurut Robert Nass, kata hoax berasal dari kata hocus pocus yang merupakan mantra dari pesulap pada abad ke-18. Dalam pengertiannya, hoax adalah bahwa 30% dari mereka menyatakan kesulitan memeriksa suatu kebenaran apakah hoax atau bukan. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei sebanyak 91,8% hoax pada bidang politik dan sebagainya sering diterima. Globalisasi saat ini, kita sangat mudah menerima dan memberikan informasi dari orang lain di berbagai belahan dunia ini dengan adanya sosial media, yaitu YouTube, Line, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Warga plus 62 yang terhormat, lu pada habis pulang kuliah terus free time dulu makan mie sambil cek-cek sosmed tuh. Dan tiba-tiba ada kabar yang menggemparkan jagat raya. Wow, katanya sih tentang seorang ibu yang dikutuk anaknya jadi maling kandang. Aneh bukan? Hahaha. Seiring dengan perkembangannya waktu dan zaman, pemberitaan saat ini tidak bisa distabil oleh cybercrime. Hal ini memicu ketidakkonsistennya masyarakat dalam menerima berita atau yang asli atau palsu, sehingga mata masyarakat tertutupi oleh kebohongan. Ada karena adanya pelaku-pelaku penyebar hoax untuk memanipulasi yang sebenarnya, sehingga mereka mendapat keuntungan yang besar dari berita palsu tersebut. Atau berita palsu sangat beragam, baik dari politikus, artis, maupun kehidupan yang terjadi. Dan ada pun beberapa cara untuk menangkal hoax atau berita palsu. Yang pertama yaitu hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Ya, biar situsnya banyak di-share dan supaya banyak orang yang membaca. Maklum, yang buat hoax tersebut kalau bukan untuk menjatuhkan suatu kelompok tertentu, ya untuk menambah pengunjung website biar banyak iklan, biar banyak duit gitu loh. Dan yang kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dari suatu berita, jika banyak berita yang tidak berimbang atau tidak sesuai dengan berita-berita yang lain, lebih baik jangan percaya
dong. Lagi itu amatir atau kalian doang. Hahaha. Atau cuma pakai blog yang gratisan, mereka ketemu deh. Terus yang ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita itu punya kredibilitas atau integritas, ya legal-legal gitu ya, bukan ilegal. Kalau dapat berita dari blog yang gak jelas, coba cek lagi deh, apakah media-media lain ada yang beritain kayak gini atau cuma berita itu sendiri. Ya kan, sebagai warga plus 62 itu juga harus berintelektual, guys. Dan yang keempat, yang terakhir nih, periksa keaslian foto. Ya, harus periksa keaslian foto ya. Misalkan dalam suatu berita itu si penyebar hoax ini atau si pelaku hoax ini tuh ngedit foto ngedit foto orang-orang, terus menyebarkan berita yang nggak benar gitu kan banyak kayak gitu kan. Lebih baik terutama itu ya di kalangan artis atau pejabat-pejabat gitu. Sebagai contohnya, guys, di dalam video tersebut udah pada lihat kan kalau ada seseorang penyebar hoax atau berita palsu yang sedang mengetik atau membuat suatu berita palsu yang nggak benar. Katanya sih di situ dilansir dalam salah satu TV internasional bahwa Doraemon akan memimpin perang dunia ketiga yang dikemukakan oleh presidennya sendiri untuk melawan sekutu. Wow, sensasional hati. Nah guys, tadi beberapa cara untuk menangkal hoax. Oke, jadi kalian para warga plus 62 ini udah tahu kan. Jadi kalau mau berselancar di dunia maya itu udah nggak perlu parnoan lagi, nggak perlu takut lagi, terus nggak perlu dibodoh-bodohin lagi sama berita-berita yang nggak benar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, karena pada intinya jebakan buaya darat itu lebih mudah dibandingkan jebakan hoax. Oke. So you guys, you must aware in situation di social media. No hoax, no provokator. Teman-teman, itulah tadi cuplikan video bagaimana kita menghindari berita bohong yang atau merupakan hoax. Oke, sebagai generasi penerus bangsa pada saat ini, apakah kalian sudah siap melakukan bela negara terhadap Indonesia dengan cara jangan menyebarkan hoax atau berita bohong dan jangan menjadi seorang provokator suatu golongan atau kaum demi terciptanya kesejahteraan politik dan ekonomi ataupun hukum di negara kita. Karena pernah berkata bahwa perjuanganku lebih mudah melawan bangsa lain dibandingkan perjuangan kalian di zaman sekarang melawan bangsa. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan ingat, jangan menyebarkan hoax atau berita bohong. Dan saat ini saya pamit, mohon undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maupun dosa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.